Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Dan kita sudah sampai di pertemuan ke-7, materi pertemuan yang ke-7, yaitu bab 7. Tapi bab 7 hanya sebagian karena kita hanya akan membahas khusus pada akuntansi untuk produksi yang hilang dengan menggunakan metode atau sistem penghitungan harga pokok proses, atau kita sebut dengan proses costing. Mengenai materi tentang biaya kualitas sudah kita bahas pada video pembelajaran yang ke-5, di mana sana juga dibahas tentang akuntansi produksi yang hilang pada job order. Buku referensi utama yang digunakan adalah buku Cost Accounting karya William K. Carter yang edisi ke-14. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 7 sebagian ini, yaitu yang pertama, Anda mampu menghitung biaya kerusakan atau spoilage pada sistem proses cost dengan metode biaya rata-rata dan menyajikan laporan harga pokok produksi atau cost of production report bila terjadi kerusakan. Yang kedua, Anda mampu membuat ayat jurnal pencatatan atas kerusakan yang terjadi. Dan untuk yang ketiga, appendix, yaitu menghitung biaya kerusakan atau spoil pada sistem proses cost dengan metode biaya FIFO dan menyajikan laporan harga pokok produksi bila terjadi kerusakan. Akan dibuatkan video tersendiri karena kita akan fokus pada penggunaan metode average saja. Baik, kita langsung masuk ke materi yang utama, yaitu tentang akuntansi untuk produksi yang hilang bila kita menggunakan proses costing. Ingat kembali di pertemuan yang ke-5 bahwa untuk produksi yang hilang ada 3 bentuk, yaitu scrap, spoiled goods, dan reward. Apa itu scrap, apa itu spoiled, dan apa itu reward? Anda bisa cek kembali di video pembelajaran yang ke-5. Untuk sistem proses costing, apabila terdapat scrap dan scrap tersebut laku dijual, maka hasil penjualan scrap tadi dapat dicatat ke dalam akun scrap sale atau other income, cost of goods sold, mengurangi cost of goods sold, kemudian mengurangi factory overhead control, atau mengurangi working process. Kenapa saya sebut mengurangi? Karena cost of goods sold, factory overhead control, dan working process itu memiliki saldo normal debit. Karena hasil penjualan tadi akan kita kredit atau setiap penjualan yang dapat dari penjualan scrap tersebut. Kemudian apabila terdapat spoiled goods atau biasa disebut dengan spoiled saja, biasa dipakai kata rusak untuk menggantikan kata spoiled. Secara konseptual, hakikat barang rusak itu pada kedua sistem, baik itu job order maupun proses costing, adalah sama. Namun, cara pencatatan pada akuntansinya saja yang berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu bentuk yang ketiga dari produksi yang hilang, yaitu reward. Normalnya bila reward dibebankan ke normalnya biaya reward dibebankan ke factory overhead control daripada ke working process. Jadi dicatat menambah factory overhead control. Sebab reward pada sistem proses costing biasanya disebabkan oleh faktor internal daripada faktor eksternal. Faktor eksternalnya salah satunya adalah pelanggan. Mengenai faktor internal dan eksternal pada reward itu sudah dibahas juga pada pertemuan yang ke-5. Baik, mari kita langsung melihat contoh kasus. Asumsikan bahwa PT Deco Pottery itu menggunakan sistem proses costing dalam proses produksinya dan kemudian menggunakan asumsi arus biayanya adalah biaya rata-rata atau average cost flow pada dua departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Data produksi pada bulan berjalan adalah sebagai berikut. Di sini ada unit awal untuk dua departemen, yaitu pencetakan dan pelapisan. Unit dimulai departemen pencetakan, unit dipindahkan ke departemen pelapisan,
unit diterima dari departemen percetakan, unit dipindahkan ke gudang barang jadi, dan unit WIP akhir. Serta ini kita tambahkan karena chapter ini membahas tentang spoil khususnya pada unit yang rusak atau spoil selama periode berjalan. Nah, di departemen pencetakan ini adalah unit input dan output sebenarnya, gitu ya. Jadi semua ini unit, tidak ada rupiah dan dolarnya. Jadi berupa WP awal 4.000, unit yang dimulai pada departemen pencetakan 21.000, unit yang dipindahkan ke departemen pelapisan itu ini adalah input, yaitu dipindahkan ke pelapisan yaitu 19.000. Kemudian unit WP akhir ini adalah output dari perusahaan yaitu 3.600. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam schedule kuantitas apabila Anda membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report. Sedangkan di bidang pelapisan, WP awalnya 3.000, kemudian diterima dari departemen percetakan sebelumnya yaitu 19.000, ini input, kemudian dipindahkan ke gudang barang jadi, ini adalah output 15.000, kemudian unit WP akhir adalah 4.000, dan unit rusaknya adalah 3.000, ini juga adalah output. Nah, ini juga akan dimasukkan ke dalam schedule kuantitas, jadi data produksi. Petugas departemen melaporkan bahwa persentase penyelesaian WIP akhir adalah sebagai berikut. Di sini ada material untuk departemen pencetakan sudah 100%, demikian pula dengan departemen pelapisan itu 100%. Di sini ada conversionnya adalah pengganti untuk labor dan direct labor dan factory overhead. Untuk departemen pencetakan 30% dan departemen pelapisan itu 25%. Artinya, masing-masing dari masing-masing labor dan factory overhead adalah 30% dan departemen pelapisan masing-masing adalah 25%. Itu maksudnya. Data biaya selama bulan berjalan, working process awalnya untuk departemen pencetakan berupa material, labor, dan factory overhead. Masing-masing ada angka di sini, silakan Anda perhatikan. Kemudian untuk departemen pelapisan, datanya yang ini termasuk biaya dari departemen sebelumnya, karena memang di departemen dan seterusnya selalu akan ada komponen biaya dari departemen sebelumnya. Kemudian biaya yang ditambahkan ke dalam proses produksi pada bulan berjalan, terutama material, labor, dan factory overhead, ini adalah untuk data departemen percetakan, dan ini adalah untuk departemen pelapisan. Saya tidak akan bacakan satu-satu angkanya, Anda bisa perhatikan baik-baik. Ini ada keterangan untuk unit equivalent. Jadi, ketika Anda ingin menyusun laporan harga pokok produksi, yang pertama kali yang Anda buat adalah unit equivalent. Jadi, Anda hitung dulu, karena unit equivalentnya akan menentukan cost per unitnya. Apabila Anda salah menentukan unit equivalent, maka cost per unitnya akan salah, dan seterusnya akan salah sampai akhir pada saat Anda membuat laporan atau pertanggungjawaban biaya. Sehingga pelajari baik-baik tentang bagaimana menghitung unit equivalentnya. Kerusakan produk yang terjadi pada departemen pencetakan, itu departemen awal, itu dideteksi telah menyerap seluruh bahan baku, dan kata-kata telah menyerap seluruh bahan baku artinya untuk kerusakan produk tersebut telah menyerap material 100%, sedangkan biaya konversinya sudah terserap 80%. Produk yang rusak pada departemen ini itu tidak laku dijual. Kemudian, kerusakan produk yang terjadi pada departemen pelapisan, departemen kedua, diketahui setelah seluruh proses produksi selesai dikerjakan. Makna dari kata setelah seluruh proses produksi selesai dikerjakan artinya telah menyerap 100% biaya bahan baku, dan 100% direct labor, dan 100% factory overhead. Itu maknanya. Harga produk selesai adalah 2,5 per unit, dan produk rusak dapat dijual dengan harga 0,50 dolar per unit. Nah, kalau Anda lihat pada departemen yang pertama atau departemen 1 di sini, jadi produk rusak tidak laku dijual karena tidak ada apa-apa, karena produk tersebut belum berupa produk, jadi bisa dijual atau dipasarkan karena memang masih dalam proses. Jadi departemen kedua rusak tak bisa dijual, namun harga jualnya masih rendah.
Ini adalah penghitungan unit ekuivalen yang tadi disampaikan. Jadi Anda harus mampu menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu. Jadi kalau Anda salah menghitung, jadi kemungkinan besar Anda akan salah secara keseluruhan dalam menyusun pelaporan harga pokok produksi. Jadi untuk departemen 1, Anda bikin 3 kolom seperti ini, ada material, labor, dan overhead. Berbeda dengan departemen 2, di departemen 2 akan ditambahkan satu kolom lagi, yaitu departemen sebelumnya. Ya, unit ekuivalen produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya itu untuk sudah 100% semua, nilainya 19.000. Jadi Anda lihat data tentang unit yang selesai di departemen pencetakan itu 19.000, yang kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya sebagai bahan baku departemen berikutnya. Masing-masing 19.000. Kemudian di sini ada unit ekuivalen WIP akhir. Kemudian Anda cek kembali persentasenya. Tadi disampaikan bahwa untuk material itu sudah 100% untuk bahan bakunya. Berarti 3.600 kalikan 100%. Sedangkan untuk labor dan factory overhead dia hanya 30%. Ya, jadi 30% masing-masing, berarti 3.600 kali 30%, kemudian 1.080. Sedangkan unit rusak, jadi sudah juga disampaikan bahwa sudah terserap seluruhnya, senilai 2.400 dikalikan 100% adalah material, begitu. Sedangkan labor dan overhead tadi 80% yang sudah terserap. Jadi 80% dikalikan 2.400, hasilnya adalah masing-masing 1.920 dan 1.920. Anda jumlahkan untuk material, labor, dan overhead. Klaim material 25.000, untuk labor 22.000 dan overhead 22.000. Ini adalah unit ekuivalen untuk material, labor, dan overhead. Selanjutnya, rangkah yang kedua Anda buat adalah menghitung rata-rata per unit ekuivalen. Caranya ya Anda hitung berapa total biaya yang digunakan untuk masing-masing yang terserap masing-masing elemen ini, material, labor, dan overhead. Caranya tinggal Anda lihat biaya atas unit input. Kita sebutnya seperti itu. Unit inputnya apa? Yaitu WIP awal dengan biaya ditambahkan di bulan berjalan. Begitu. Jadi Anda hitung saja berapa biaya WIP awal untuk material, labor, dan overhead. Anda tinggal ambil datanya, kemudian biaya ditambahkan di bulan berjalan berapa untuk material, berapa untuk labor, dan berapa untuk overhead. Anda jumlahkan masing-masing total material, labor, dan overhead. Ya, baru Anda bagi dengan unit ekuivalen yang barusan Anda hitung, yaitu 25.000, 22.000, dan 22.000. Jadi, baru kemudian Anda setelah dibagi, hasilnya adalah biaya per unit ekuivalen untuk material 0,18, labor 0,12, dan overhead 0,18. Ini adalah yang kedua. Setelah ini Anda langsung menyusun laporan harga pokok produksi atau cost of production report. Seperti apa? Yang pertama, untuk laporan harga pokok produksi yang Anda buat adalah schedule kuantitas. Nah, schedule kuantitas ini sekali lagi berisi tentang input dan output. Jadi, unit input dan ada unit output. Unit inputnya apa? Ini, WIP awal. Berapa unitnya? Yaitu 4.000. Kemudian, unit mulai ditambahkan di bulan ini berapa? Yaitu 21.000. Kemudian, totalnya menjadi 25.000. Sedangkan outputnya, unit outputnya berupa apa saja, yaitu berupa produk yang dipindahkan, yang selesai di departemen pencetakan, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya, berapa nilainya? 19.000. Kemudian WIP akhir, berapa nilainya? Yaitu 3.600. Kemudian urusannya berapa? Itu 2.400. Anda jumlahkan, totalnya harus sama antara unit input dan unit output, harus sama. Kemudian jangan lupa Anda sertakan persentase masing-masing WIP akhir dan unit rusak. Kenapa ini dimasukkan? Karena ini dibutuhkan pada saat Anda ingin membuat unit ekuivalen yang sudah Anda hitung tadi.
Nah, karena kita menggunakan rata-rata, metode rata-rata atau average, maka kita memang kita cukup membutuhkan data tentang persentase WIP akhir. Nah, nanti pada saat Anda menggunakan biaya yang lain, yaitu di metode FIFO, Anda membutuhkan persentase WIP awal. Jadi, sini harus ada angka. Karena metode FIFO membutuhkan data WIP awal, persentase WIP awal. Untuk metode average, persentase WIP awal itu tidak dibutuhkan. Langkah yang kedua adalah membuat biaya data tentang departemen ini. Nah, yang bentuk seperti ini, section seperti ini sebenarnya itu sama dengan yang ini. Maaf, saya mundur lagi. Sama dengan tabel ini. Jadi ketika Anda bisa membuat tabel ini, maka otomatis section yang berikutnya, yang kedua, laporan dari harga pokok produksi harusnya bisa. Karena Anda memisahkan bentuk tabel yang seperti ini menjadi bentuk yang seperti ini. Ini hanya merubah bentuknya saja atau formatnya saja. Cara penghitungannya sama dengan yang sebelumnya. Jadi hasilnya jika seandainya Anda belum bisa memisahkan membuat format yang seperti ini, Anda bisa menggunakan format yang ini saja. Apakah boleh? Itu boleh saja. Karena prinsipnya sama untuk menginformasikan data berapa biaya per unit ekuivalen dan berapa total biaya keseluruhan antara material labor dan overhead. Namun, saya harap Anda mampu bisa membuat format yang seperti ini. Nah, untuk format yang seperti ini, Anda memisahkan WP awal, taruh di bagian atas, dan kemudian biaya yang ditambahkan di bulan ini dibuat di bagian bawah. Untuk masing-masing komponen, material labor dan overhead, atau factory overhead. Kemudian Anda taruh unit ekuivalen di bagian tengah sini, dan cara menghitungnya, caranya seperti ini. Material yang di atas ini WP awal, ditambah dengan material biaya yang ditambahkan, dibagi dengan 25.000 sama dengan 0,18. Jadi jangan 3885 Anda bagi dengan 25, kemudian hasilnya di sini bukan seperti itu. Itu keliru. Yang benar adalah 615 ditambah dengan 3885 itu dibagi 25.000 hasilnya 0,18. Demikian juga dengan labor 366,4 itu ditambah dengan 2273,6 dibagi 22.000 hasilnya 0,12. Factory overhead 549,6 ditambah 3410,4 itu dibagi 22.000 hasilnya adalah 0,18. Seperti itu. Karena sayangnya masih sering mahasiswa keliru di sini karena mereka sering langsung membaginya saja di sini. Itu adalah salah. Total biayanya adalah departemen ini adalah 11.100, kemudian unit cost-nya adalah totalnya adalah 0,48. Nah, total biaya di sini dan ini adalah total biaya input, bisa dibaca seperti itu. Ini total biaya input. Nah, ini secara otomatis total biaya input ini harus sama dengan total biaya output, yaitu format yang ketiga atau bentuk section yang ketiga. Nah, di section yang ketiga ini saya langsung lihat yang di bawah ini untuk menginformasikan pada Anda bahwa ini adalah yang saya tunjuk ini adalah total biaya output. Total biaya output ini sama dengan total biaya input di sini. Nah, memang harus sama, tidak boleh berbeda karena kita berbicara tentang biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, untuk biaya yang dipertanggungjawabkan, kita bicara biaya atas unit-unit yang dihasilkan. Maka output berupa apa? Itu berupa produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya, kemudian berupa unit yang rusak dan berupa unit yang WIP dalam bentuk WIP akhir. Jadi Anda tinggal menghitung saja unit yang dipindahkan berapa? Hanya 19.000. Kemudian tentu saja persentasenya adalah 100%. Jadi unit ekuivalennya adalah 19.000. Kemudian dikalikan dengan unit cost. Ini adalah unit equivalent cost atau unit per cost equivalent. Jika ditanya berapakah biaya yang dikeluarkan atas produk yang atas biaya atas produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya, jawabannya adalah 9.120.
Kemudian unit rusak terdiri dari material labor dan factory overhead. Anda hitung masing-masing. Kenapa masing-masing? Karena persentasenya beda-beda. Material sudah 100%, labor dan factory overhead itu masih 80%. Sehingga unit ekuivalennya berbeda-beda. Jadi data ini akan sama dengan data unit ekuivalen yang Anda buat sebelumnya. Harus sama. Kalau tidak sama itu data ini akan berbeda. Dan masing-masing unit cost-nya 0,18, 0,12, dan 0,18. Anda kalikan 2400 kali 0,18, 1120 kali 0,12, kemudian 1120 kali 0,18. Totalnya ini untuk unit kerusakan yaitu 1008. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah unit kerusakan pada labor pencetakan, jawabannya adalah 1008. Kemudian untuk WIP akhir berupa material, labor, dan factory overhead, juga komponennya kenapa dipisah? Karena persentasenya berbeda-beda juga. Di sini ada material 3.600, persentasenya 100, labor 3.600, persentasenya 30, factory overhead 3.600, persentasenya juga 30. Ini unit ekuivalen masing-masing, kalikan dengan unit cost atau cost unit ekuivalennya. Ini angka-angkanya bisa Anda lihat yang saya tunjuk. Kemudian totalnya adalah 972. Jadi bagusnya digunakan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, berapakah WIP akhir pada departemen pencetakan? Maka jawabannya adalah 972. 972. Totalnya 11.100. Itu harus sama dengan total pada section sebelumnya. Itu nyebutnya adalah biaya input, dan ini harus sama dengan output. Selesai untuk departemen pencetakan. Nah, jangan lupa Anda juga harus membuat jurnal departemen pencetakan ini. Jurnalnya sederhana seperti ini saja. Jadi working process 9.120. Ini adalah untuk menunjukkan hasil atau produk yang selesai di departemen pencetakan yang kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Kemudian factory overhead controlnya untuk menggambarkan unit yang rusak. Itu kemudian Anda kreditkan working process-nya untuk departemen pencetakan yaitu 10.128. Itu saja. Kita masuk ke cost of production report untuk departemen pelapisan. Saya tidak akan detail. Anda bisa cek pada materi sebelumnya di chapter 6, urusan saja. Bagaimana cara membuat cost of production report pada departemen kedua dan seterusnya, prinsipnya sama. Yang membedakan dengan departemen 1 adalah Anda hanya menambahkan kolom ini saja, yaitu jadi Anda jangan lupa Anda tambahkan from preceding department ya, atau departemen sebelumnya. Yang lainnya sama. Jadi kolom 3 kolom ini material labor overhead itu sama deh seperti ketika Anda membuat di departemen yang pertama. Jadi ingat sekali lagi, untuk departemen yang kedua dan seterusnya Anda harus menambahkan kolom from preceding department. Karena departemen yang kedua dan seterusnya ada departemen melaksanakan produksi dari yang sebelumnya yang bekerja, di mana mereka mendapatkan pasokan bahan baku dari departemen sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Di sini ada unit equivalent produk yang ditransfer, begitu ya. Kemudian maksudnya ditransfer ke gudang barang jadi, karena ini adalah departemen akhir. Kemudian unit equivalent WP akhirnya berapa, kemudian unit equivalent produk rusaknya berapa, atau produk unit produk rusaknya berapa. Sama persis tadi ya, Anda tinggal hitung masing-masing untuk material labor dan overhead. Dan kemudian Anda dapat angka ini, unit ekuivalennya. Ekuivalennya seperti apa? Anda cek kembali persentasenya. Berapa persentase untuk material, berapa persen untuk labor, berapa overhead. Bisa menghitung unit ekuivalennya. Ingat sekali lagi, untuk unit ekuivalennya sangat vital karena begitu Anda salah menghitung di sini, maka di berikutnya akan salah. Akan berdampak pada penghitungan berikutnya. Kemudian Anda hitung biaya rata-ratanya unit ekuivalen. Anda tinggal menjumlahkan saja yang dikeluarkan di departemen ini atas unit input. Apa unit inputnya? WP awal dengan biaya yang ditambahkan pada bulan berjalan.
ya, dimasukkan untuk kolom from Resident Department, kemudian untuk material, labor, dan overhead, begitu. Anda jumlahkan, jadi ini kemudian Anda bagi dengan masing-masing unit equivalent yang barusan Anda hitung. Sehingga akan Anda dapat unit equivalent per kolomnya, per komponennya. Jadi untuk from Resident Department 0,478, begitu untuk material 0,078, untuk labor 0,212, dan untuk overhead 0,212. Seperti itu. Baru Anda bisa membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report. Yang pertama Anda buat adalah schedule kuantitas. Jadi ini ada mudah, ada unit input, ada unit output. Jumlahnya harus sama, yaitu 22.000. Sekali lagi, saya tidak akan membacakan secara detail, Anda bisa mencek kembali di video-video sebelumnya, atau yang barusan kita bahas. Yang kedua adalah membuat penghitungan biaya departemen yang dikeluarkan pada departemen pelapisan. Nah, ini mengubah, saya mundurkan, mengubah tabel ini ke dalam format pelaporan. Jadi angkanya harus sama. Jadi sini kalau Anda pastikan ada unit cost di sini, Anda perhatikan ada unit cost 0,478, 0, ini sama di sini 0,478, 0,078 seterusnya. Jadi Anda hanya mengubah tabel ini ke bentuk format pelaporan. Dan totalnya di sini akan terlihat total biayanya. Biaya inputnya adalah 20.288. Angka ini harus sama sekali lagi dengan total biaya output. Ini 20.288. Jadi harus sama. 20.288. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, kalau yang kedua ini adalah biaya atas unit input, maka yang ketiga ini adalah biaya atas unit output. Nah, perbedaan antara departemen sebelumnya dengan departemen yang saat ini atau departemen akhir, ini di warna biru ini. Mari kita bahas. Ini yang pertama, Anda tentu saja berapa produk yang dipindahkan ke gudang barang jadi. Ini unitnya berapa? Yaitu 15.000. Dia sudah 100%. Kemudian unit ekuivalennya 15.000 dikalikan total unit cost-nya per unit cost yaitu 0,98 sama dengan $14.700. Kemudian untuk unit yang rusak karena laku dijual, Anda pisahkan. Yang laku dijual itu berapa? Jadi barang rusak yang laku dijual itu unitnya 3.000, harganya berapa? Harganya 0,5. Berarti nilai unit yang rusak kalau nantinya ada laku dijual yaitu 1.500. Sedangkan unit yang rusak berdasarkan perhitungan harga pokok kita adalah 3.000 kalikan 100%, karena memang unit yang rusaknya diketahui pada saat semua proses produksi telah selesai, atau dengan kata lain unit ekuivalennya 3.000 kalikan dengan total unit ekuivalen, total cost per unit ekuivalen. Ini sama dengan angka yang dimiliki oleh produk yang dipindahkan ke barang jadi, yaitu nilainya adalah sekian, begitu. Totalnya 2.940. Kemudian dikurangi dengan nilai yang hitung barusan yang terjual yaitu 3.000 kali ini dikurangi dengan ini. Jadi sebenarnya ini totalnya adalah 2.940 dikurangi dengan 1.500. Ini totalnya 1.500. Jadi hasilnya adalah 1.440. Atau dengan kata lain, Anda hanya memecah saja yang ini. Cost yang Anda hasilkan dari penghitungan harga pokok produksi ini sebenarnya adalah 2.940 dipecah menjadi dipindahkan ke barang rusak sesuai dengan harga jual. Kemudian selisihnya itu dicatat sebagai barang rusak yang dibebankan ke FOH. Ini. Kenapa? Karena ini merupakan kerugian sebenarnya. Jadi ini kerugian. Ini yang produk yang dijual. Hanya itu perbedaannya. Sehingga untuk WP akhir sama. Yang ingat komponennya ada 4. Ada departemen sebelumnya, material labor dan material overhead. Jangan lupa yang ini. Mahasiswa banyak yang lupa di sini. Banyak lupa mencantumkan dari departemen yang sebelumnya.
Jadi jangan cuma yang 3 ini saja karena nanti angkanya akan berbeda. Jadi tambahkan ini satu kolom yaitu dari departemen sebelumnya. Anda jumlahkan, hasilnya adalah sekian 2.648. Nah, kalau ditotalkan itu hasilnya adalah 20.288 dolar. Sama dengan total biaya pada unit input, hanya seperti itu. Dan terakhir adalah jurnal pada departemen pelabesan, ada 2 yaitu pengalokasikan biaya produksinya. Di sini ada finished good inventory dan kemudian ada spoil goods dan kemudian ada factory overhead. Kemudian working process. Di sini ada finished good yaitu barang yang dikirim ke gudang barang jadi tadi. Kemudian ada spoil goods, ini yang rusak yang tadi, yang dipecah, maaf ini munculkan tadi angka-angka ini sebenarnya. Kemudian kreditnya adalah working process. Sedangkan pada saat barang rusak laku dijual, ini Anda debit cash atau account receivable itu mengkreditkan spare goods inventory. Hanya itu saja. Saya kira inilah yang dapat inilah pembahasan pada materi yang terakhir dari bab 7 sebagian ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.